Artinya mereka mempertentangkan ucapan Rasul dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Yang seperti ini kata Ibnu Abbas bisa menyebabkan binasa. Artinya siksa Allah turun. Padahal yang dipertentangkan dengan ucapan Rasul adalah ucapan siapa? Abu Bakar dan Umar, sebaik-baik orang setelah Rasul. Nah, tapi walaupun begitu, kalau keduanya ditabrakkan, dipertentangkan, turun siksa. Maka bagaimana pula kalau ucapan yang dipertentangkan dengan Rasul, ucapan orang biasa zaman sekarang atau ulama zaman sekarang, maka ini sangat besar kemungkinan siksa Allah turun, ya. Maka kalau kita cinta Rasul, tulus kepada Rasul, kita harus mendahulukan ucapan beliau di atas ucapan siapapun orang kita hormati dan kita muliakan. Nah ini ya. Lalu berikutnya, bentuk ketulusan kita pada Rasul, wal ijtihadu fil ihtida'i bihadihi wa nasri lidinihi, atau wa nusrati, cocoknya wa nusrati lidinihi, bersungguh-sungguh dalam mengambil petunjuknya dan menolong agamanya. Jadi kalau kita mengaku tulus kepada Rasul, cinta kepada Rasul, hendaknya kita sungguh-sungguh dalam mengambil sunnahnya, petunjuknya, dan menolong agamanya. Artinya ketika ajaran Rasul diinjak-injak, kita harus membela, jangan cuma diam. Ketika kehormatan Nabi diinjak-injak, kita harus bangkit membela, tidak cuma diam, ya, harus bantah, mengeluarkan bantahan. Tapi perlu kita ketahui, ketika Rasul, nama Rasul kita dihina, dicela, kita reaksinya tidak berlebihan, tidak anarkis. Jangan sampai misalkan nama Rasul dicela sama orang kafir suatu negara, akhirnya apa? Ada orang asing dari negara tersebut kita pukul, kita zalimi. Nggak boleh seperti itu, ya. Itu namanya sikap anarkis. Kita nggak boleh, seorang muslim harus membantahnya dengan cara elegan, bukan dengan cara yang emosi sehingga akhirnya apa? Merusak, akhirnya mencemarkan nama Islam. Ya, nggak boleh ya. Sebentar, bom. Siapa pelakunya? Saya bom sini. Jangan begitu ya, harus elegan ya. Kalau masalah orang yang bukan di bawah kekuasaan kita, maka kita serahkan kepada orang yang berkuasa. Ya, kita nggak bisa apa-apa. Kita cuma bisa ingatkan. Kalau misalkan orangnya di Indonesia, berarti kita laporkan ke pihak yang berwajib. Tapi kalau luar negeri, ya kita mungkin memberikan tekanan kepada pemerintah dari negara tersebut untuk mengadili misalkan orang yang mencela Rasul. Adapun kita sweeping orang asing dari negara itu di sweeping, lalu kita pukul. Nah, yang seperti ini cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, itu nasihat kita kepada Rasul atau ketulusan kita pada Rasul. Nah, berikutnya setelah nasihat untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, ketulusan itu untuk Allah, kitabnya, dan Rasulnya. Berikutnya untuk pemimpin kaum muslimin. Seperti apa bentuk ketulusan atau nasihat untuk kaum muslimin? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di sini, wa amman nasihatu li a'immatil muslimin wa humulatuha minal imamil a'zami ilal umara'i wal qudati ila jami'i man lahum wilayatun 'ammatun aw khassah fa bi'tiqadi wilayatihim was-sam'i wat ta'ati lahum wa hathin nasi 'ala dhalik wa badli ma yastati'uhu min irsyadihim wa tanbihihim ila kulli ma yanfa'uhum wa yanfa'un nas wa ilal qiyami biwajibihim. Adapun nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, ketulusan kepada pemimpin kaum muslimin. Pemimpin di sini maksudnya adalah para pemimpin, dari pemimpin tertinggi sampai amir-amir. Amir tuh mungkin kalau di Indonesia tuh kayak apa ya? Kayak gubernur lah, wali kota ibaratnya gitu. Dari pemimpin tertinggi bisa sultan, khalifah, presiden misalkan, sampai para amir, pemimpin daerah, dan juga hakim, sampai orang yang punya kekuasaan secara umum maupun khusus. Secara umum ya mungkin seperti pemimpin kota, pemimpin kabupaten dan semacamnya.
khusus mungkin dalam instansi tertentu milik pemerintah ya. Nah, bentuk nasihat untuk pemimpin kaum muslimin tadi, pemimpin kaum muslimin mencakup pemimpin tertinggi maupun pemimpin tingkat rendah. Nah, bagaimana bentuk nasihat kepada mereka? Kata Syekh, yaitu dengan meyakini keabsahan kepemimpinan mereka. Nah, jadi Bapak-bapak, kalau kita sudah punya pemimpin nih, bentuk ketulusan kita kepada pemimpin yaitu dengan meyakini apa? Kepemimpinannya absah. Kalau kita masih meragukan, berarti kita tidak tulus. Apalagi kita menyatakan ini harus dilengserkan istilahnya, ini berarti tidak tulus. Ya, yang sebenarnya tidak tulus Bapak ya. Apalagi repotnya ketemu pemimpinnya senyum di belakang harus dilengserkan. Ini namanya munafik Bapak ya, punya sifat bermuka dua, munafik. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Jadi bentuk nasihat kita kepada pemimpin kaum muslimin, bentuk ketulusan kita kepada pemimpin kaum muslimin, yaitu meyakini keabsahan kepemimpinan mereka. Berikutnya, mendengar dan menaati mereka. Mendengar dan menaati mereka ini dalam perkara yang baik. Adapun dalam perkara yang mungkar dan dosa, kita tidak boleh menaati pemimpin ya. Dalam masalah apa? Dalam masalah dosa. Misalkan pemimpin memberikan instruksi dan instruksinya salah, maka jangan kita taati. Tapi bukan berarti dijatuhkan. Kita nggak taat dalam masalah ini, tapi dalam masalah lain yang benar, yang baik, kita taati. Ini maksudnya ya. Jadi ini bentuk ketulusan kita kepada para pemimpin. Kita mengakui keabsahan kepemimpinan mereka, kita akui kepemimpinan mereka sah. Kedua, mendengar dan taat, menaati mereka. Lalu menganjurkan, mendorong masyarakat untuk demikian. Jadi nggak cukup saya dengar taat tapi mendiamkan orang lain salah. Nah, kita Ahlus Sunnah selain taat kepada pemimpin, kita juga mengajak masyarakat taat pada pemimpin. Ya, loh, tapi berat, ini banyak aturan. Ya, memang begitulah. Dalam masalah menaati pemimpin, memang nggak semua aturan pemimpin menyenangkan hati kita. Pasti ada yang menyusahkan hati kita. Maka seorang muslim yang baik menaati pemimpin baik dalam keadaan susah maupun mudah, suka maupun duka, selama itu baik. Adapun kalau aturannya salah, maka tidak kita taati. Tapi kalau aturannya tidak salah, walaupun berat, kita taati ya. Nah ini, jadi Ahlus Sunnah bukan cuma mendengar taat kepada pemimpin, tapi juga mengajak umat untuk taat kepada pemimpin. Selain itu, mencurahkan bimbingan, arahan kepada mereka semampu kita, semampu mereka. Jadi, selain mengakui kepemimpinan mereka, dengar dan taat, mengajak masyarakat untuk taat kepada mereka, Ahlus Sunnah juga berusaha mengarahkan mereka, membimbing mereka. Mereka ini siapa? Para pemimpin, nasihat. Penting ini. Watan bihuhum, lalu mengingatkan mereka untuk mendapatkan atau melakukan segala yang bermanfaat bagi mereka dan bagi masyarakat. Jadi diingatkan kewajiban kita kepada pemimpin, ingatkan. Kalau misalkan pemimpin nih melakukan kebijakan yang salah, kita luruskan. Yang sudah benar kita dorong terus, artinya kita dukung. Wa ilal qiyami biwajibihim, dan juga mengingatkan mereka untuk menunaikan kewajiban mereka. Diingatkan, para pemimpin ingatkan kewajibannya kepada rakyat begini. Namun walau memang kita mengingatkan pemimpin untuk menunaikan kewajiban mereka kan, tapi kita juga jangan lupa menunaikan kewajiban kita. Karena sebagian orang nuntut pemimpin tunaikan hak kami terzalimi, tapi dia sendiri tidak menunaikan hak pemimpin. Ini namanya orang yang curang ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Ya, celakalah orang-orang yang curang. Celaka, wail ini maknanya dua, bisa artinya celaka, bisa artinya lembah di neraka.
alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yaitu siapa orang curang? Yaitu kalau mereka ini ditimbang atau menimbang barang, mereka minta disempurnakan. Misalkan beli ini, tolonglah sempurnakanlah, dipaskan. Ini kalau mereka beli, mereka minta timbangannya dipaskan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang menakar dan menimbang, mereka sendiri mengurangi. Ini orang apa namanya? Curang. Kalau dia beli, dia pengen takarannya, timbangannya dipaskan. Tapi kalau dianya yang ngukur, dikurangi. Ini orang curang seperti ini. Nah, contoh curang ya ini kata Syekh atau para ulama, Allah di sini cuma menyebutkan contoh saja, satu contoh, dan bisa contoh lain dikiaskan, dianalogikan dengan ini. Artinya ayat ini berlaku bagi orang yang nuntut orang lain menunaikan haknya, tapi dia sendiri tidak menunaikan hak orang lain. Ya contohnya seperti suami nuntut, kamu tunaikan hak saya, nuntut ke istrinya menunaikan hak dia, tapi dia sendiri tidak menunaikan hak istrinya. Atau seperti ya tadi, sebagian rakyat, sebagian masyarakat nuntut pemimpin menunaikan hak mereka, tapi mereka sendiri tidak menunaikan hak pemimpin. Nah, ini namanya orang yang curang. Orang seperti ini terancam wail, celaka atau lembah di neraka. Maka hati-hati Bapak ya, kita selain kita menasihati pemerintah, pemimpin, penguasa untuk menunaikan hak kita, kita juga harus menunaikan hak mereka. Nah, ini bentuk ketulusan kita pada pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi intinya menasihati mereka itulah. Kalau mereka salah, luruskan. Kalau sudah benar, kita dorong mereka untuk terus melakukan demikian. Dan pemimpin ini butuh nasihat kita. Kalau orang yang menasihati pemimpin, yang sekitar pemimpin baik, nanti pemimpinnya pun ikut baik. Tapi kalau orang sekitar pemimpinnya rusak, maka pemimpinnya pun ikut rusak. Ya, maka hendaknya kita mengarahkan pemimpin untuk baik. Ya, dan jangan kita merasa nggak mungkin pemimpin ini bakal baik. Kata siapa? Kita belum coba, kita belum nasihati, belum mengarahkan. Bisa jadi Bapak, Ibu-ibu, lewat satu nasihat kita, ternyata pemimpin mendengar lalu mempraktekkan. Mungkin tidak? Kita mungkin menganggap saya kan rakyat biasa, mana bisa. Enggak ada menutup kemungkinan. Apalagi zaman sekarang, zaman medsos. Apa yang viral ini diketahui oleh presiden, ya enggak? Ya kan? Apa yang viral di masyarakat langsung langsung terjun. Karena kalau misalkan sudah viral, pemimpin tidak terjun, itu malah jadi apa? Wah, nanti namanya jadi goyang nanti. Nanti tidak terpilih lagi nih pemilu berikutnya. Ibaratnya gitu kan. Nah, maka jangan kita ragu-ragu untuk memberikan nasihat kepada pemimpin, ya, kepada penguasa. Bisa jadi lewat nasihat kita mereka dapat kebaikan. Dan ini nyata Bapak ya. Ada contohnya dulu di masa presiden kita yang dulu. Presiden kita ini kebiasaannya kalau setiap 17 Agustus menanam kepala kerbau di pojokan Istana Negara. Untuk apa kepala kerbau? Ya biasa, malah katanya melindungi dari mara bahaya, dari pengaruh setan, jin, apa gitulah. Nah, tapi suatu hari pemimpin kita ini dinasihati menterinya, menteri agamanya yang kebetulan lulusan Madinah. Artinya kan udah belajar akidah yang benar kan? Dinasihati oleh menteri ini, Pak, nggak usah lah kayak gitu, itu dalam Islam nggak ada. Nah, apa reaksi presiden ini? Ternyata nurut. Sejak dinasihati hari itu, 17 Agustus berikutnya tidak ada lagi acara menanam kepala kerbau. Lihat tuh, satu nasihat ternyata diterima. Jadi kita jangan meremehkan nasihat kita. Bisa jadi nasihat kita tentu dengan ikhlas ya. Nasihat itu akan diterima kalau ikhlas. Kalau kita yang sedih cari muka, nggak akan diterima. Karena beda orang yang memberikan nasihat dengan tulus, ikhlas, dengan orang yang memberikan nasihat karena cari muka. Orang yang cari muka terasa ini, dia seolah-olah bijak tapi cari muka. Tapi orang yang tulus, ikhlas, dia nggak mengharapkan apapun, nggak mengharapkan jabatan, mengharapkan imbalan, dia memberikan nasihat, ini biasa didengar. Walaupun bisa jadi lisannya nolak, tapi langsung masuk ke hati itu.
Makanya kan ada ungkapan nasihat dari hati akan sampai ke hati, ya tidak? Tapi kalau nasihat cuma di sini, ya nggak cuma sampai sini, entah lagi. Jadi satu lagi Bapak, ini contohnya juga nyata, kisah seorang presiden kita juga nih, nyata nih. Ketika itu Indonesia, Iran sedang mengadakan program nuklir. Mungkin udah pernah dengar kan? Jadi program ini kan kata Iran kan untuk perdamaian, katanya untuk bukan senjata nuklir gitu kan. Nah ketika itu di PBB kan sedang istilahnya kayak voting lah, menetapkan kira-kira Iran ini diterima tidak program nuklirnya atau layak dikasih sanksi. Nah ketika itu Indonesia sebenarnya dalam posisi tengah. Sebagian negara kan pengen mendukung sanksi kan, sebagian lagi pro dengan ini. Indonesia pertengahan. Nah tiba-tiba ada seorang teman memberikan nasihat kepada presiden. Tentu saja nggak langsung ketemu lewat ajudannya atau apa. Nggak usah diterima mereka. Kalau bisa mereka diberikan sanksi. Program itu nuklir itu apa ya. Nah siapa sangka nasihat ini lewat ajudannya lalu presiden diterima. Dalam hitungan, bukan hitungan bulan, hitungan mungkin katanya hari atau per jam lah. Tadi Indonesia memutuskan mau istilahnya tidak mendukung sanksi untuk Iran. Cuma belakangan dalam hitungan entah satu hari atau berapa jam, presiden dapat bisikan dari ajudan ini langsung berubah, memutuskan iya kami mendukung sanksi untuk Iran, program nuklirnya. Nah siapa sangka lihat tuh, nasihat yang sekilas remeh ternyata masuk dan dipraktekkan. Ya maka kita bisa manfaatkan itu Bapak ya, manfaatkan peluang yang ada untuk menasihati pemimpin. Karena kalau pemimpin kita baik, manfaatnya untuk siapa? Untuk rakyatnya, masyarakat. Dan pemimpin ini nggak mesti pemimpin yang tinggi. Kan di sini kata Syekh, pemimpin yang tinggi, hakim dan semacamnya. Ini termasuk bagian dari penguasa pemerintah. Misalkan apa? Presiden. Di bawah presiden ada apa? Gubernur. Di bawah gubernur, wali kota, bupati. Ada di bawahnya lagi camat, desa. Ini bagian dari pemerintah ini. Jadi kita bisa nasihat yang ada di sini. Kalau mereka baik, masyarakat akan merasakan kebaikannya. Makanya kita nasihati. Tugas kita cuma nasihati, bukan maksa orang lain ngikuti nasihat kita. Dan kita nggak boleh maksa ya. Karena kalau kita mau memberikan nasihat dengan syarat diterima, ini namanya zalim. Ya, makanya kata Imam Ibnu Hazm, inna sahta bi syartil qabuli minka fa anta zalim. Jika engkau memberikan nasihat dengan syarat nasihatmu diterima, dilaksanakan, maka engkau sudah berlaku zalim. Jadi tugas kita cuma ngasih nasihat, bukan memaksa orang lain mengikuti nasihat kita. Nah itu ya, itu nasihat untuk pemimpin kaum muslimin ya. Lalu berikutnya, terakhir, Nabi ditanya apa? Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Jawabannya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Beliau pun menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin. Lalu terakhir apa? Kaum muslimin secara umum. Seperti apa nasihat atau ketulusan kepada kaum muslimin secara umum? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini, wa amman nasihatu li'amatil muslimin fa bi an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsi wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsi wa yas'a fi dzalika bihasabil imkan fa inna man ahabba syai'an sa'alahu wajtahada fi tahqiqihi wa takmilihi. Adapun ketulusan kepada kaum muslimin secara umum, nasihat kepada kaum muslimin secara umum, yaitu dengan menyukai untuk mereka apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Menyukai untuk mereka apa yang ia sukai untuk diri sendiri. Maksudnya begini, menyukai kebaikan untuk mereka sebagaimana dia menyukai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Contohnya begini, kita semua ingin urusan kita lancar kan? Ya tidak? Maka hendaknya kita juga ingin urusan orang lain lancar. Nah itu salah satu bentuk ketulusan kita kepada kaum muslimin. Kalau kita ingin urusan kita lancar, hendaknya kita juga ingin urusan orang lain lancar. Jangan malah dipersulit. Nah ini
Atau contoh lain, menyukai untuk orang lain sebagaimana menyukai untuk diri sendiri. Ya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita nyaksikan orang lain sulit mengerjakan tugas ininya lah, entah tugas pekerjaannya atau apapun. Ada orang lain sulit mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, kita ingin, kalau kita sendiri kalau mengerjakan suatu pekerjaan, inginnya lancar atau kesulitan? Lancar kan, mudah kan? Maka hendaknya juga kita menginginkan orang lain lancar pekerjaannya, tidak sulit. Nah, ini salah satu bentuk ketulusan kita kepada kaum muslimin, ya. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Tidak beriman sih bukan kafir, berarti maksudnya tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia menyukai kebaikan untuk orang lain sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk dirinya. Saya suka kalau pekerjaan saya bisa dikerjakan dengan mudah. Berarti saya pun berharap orang lain mudah mengerjakan pekerjaan. Saya ingin sukses, maka saya pun berharap orang lain sukses. Nah, kira-kira mudah tidak itu? Kan menyukai untuk orang lain apa yang ia sukai untuk dirinya. Berarti kalau saya ingin diri saya sukses, berarti saya pun harusnya berharap orang lain sukses. Mudah tidak? Nggak mudah. Cenderungnya kita, saya sukses, yang lain nggak usah sukses kan? Ya kan kayak gitu kan? Nah, ini sifat manusia. Makanya orang yang imannya sempurna yang seperti itu hilang. Dia benar-benar mengharapkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia mengharapkan kebaikan tersebut untuk dirinya. Kalau dia ingin sukses, dia pun berharap orang lain sukses. Kalau dia misalkan ingin dagangannya laris, berarti dia pun berharap dagangan orang lain laris. Mudah seperti ini. Apalagi kalau dagangnya ini manusia seringnya apa? Ini setan bermain. Ya laris, ya kan gitu kan? Kalau saya laris, kalau yang lain jangan laris lah. Nah, ini pentingnya kita belajar, Bapak ya. Dengan belajar, pertama kita terhindar dari dosa, kedua iman kita akan bertambah. Ya, jadi orang yang masih berharap saya sukses, yang lain kalau bisa nggak sukses, berarti imannya tidak sempurna. Imannya lemah. Jelas ya? Makanya tidak mudah yang seperti ini kecuali dengan belajar dan berusaha. Jadi seorang itu bisa baik, ada yang memang sejak lahir sudah baik, punya perilaku baik, akhlaknya baik, dan ada yang lewat apa? Belajar, berlatih. Dan saya yakin semuanya, kebanyakan kita bisa baik dengan berlatih. Walaupun ada juga yang sejak lahir memang punya perilaku baik, punya akhlak baik, tapi ini jarang. Seringnya kita bisa baik setelah apa? Belajar dan berusaha. Ya, ini Bapak ya. Maka belajar di sini kebaikan untuk diri kita, ya, bukan untuk siapa-siapa, diri kita dulu, baru nanti orang sekitar kita. Nah, ini nasihat untuk pemimpin, untuk apa? Kaum muslimin secara umum, yaitu kita menyukai kebaikan untuk mereka sebagaimana kita menyukai kebaikan untuk diri kita. Dan kita juga tidak menyukai untuk mereka apa yang tidak kita sukai untuk diri kita. Kita tidak ingin rugi dalam perdagangan, berarti kita juga tidak ingin orang lain rugi dalam perdagangan. Kita tidak ingin gagal dalam ujian, berarti kita pun berharap orang lain tidak gagal dalam ujian. Tapi seringnya kita kan seperti itu kan, sayang lu lolos kalau yang lain gagal. Nah, ini berarti iman kita belum sempurna, apa ya? Maka kita harus seperti itu ya, menyukai kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita menyukai kebaikan tersebut untuk diri kita, dan kita membenci keburukan yang untuk orang lain sebagaimana kita tidak menyukai keburukan tersebut untuk diri kita. Wa yas'a fi dzalika bihasabil imkan, dan kita berusaha mewujudkan itu semampu mungkin. Artinya Allah tidak membebani kita kecuali
sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampunya mungkin ya saya pengen laris, tapi kalau tetangga saya juga laris, aduh saya yang penting saya nggak menzalimi dia lah. Ya sudah, semampu kita gitu, gimana lagi ya. Nah, kita harus berusaha semampu mungkin. Kenapa? Fa inna man ahabba syai'an sa'ala wajtahada fi tahqiqihi wa takmilih. Karena siapa yang menyukai sesuatu, maka dia akan berusaha untuk melakukannya, bersungguh-sungguh mewujudkannya dan menyempurnakannya. Betul tidak? Kalau kita sudah menyukai sesuatu, kita akan berusaha melakukannya, ya tidak? Tapi kalau kita nggak suka, mau dipaksa bagaimanapun nggak akan berselera. Tapi kalau kita sudah menyukai sesuatu, saya cinta dengan ilmu contohnya. Apa yang dilakukan oleh orang yang cinta dengan ilmu? Bersungguh-sungguh dia, mau jarak yang tempuh jauh, saya akan kejar. Ya ini Bapak ya, ini para ulama salaf seperti itu. Mereka menempuh, bayangkan, demi satu hadis menempuh satu bulan perjalanan. Dan itu yang dikorbankan bukan cuma tenaga, harta. Sebagian ahli hadis sampai menjual rumahnya demi mencari hadis. Kenapa mereka seperti itu? Kan kalau kita kan sayang, ini aset kita satu-satunya rumah malah dijual. Gimana nih? Pertanyaan, kenapa mereka melakukan demikian? Karena cinta dengan hadis, cinta dengan ilmu. Maka itu semua menggerakkan mereka untuk menjual aset mereka, merelakan badan mereka letih dengan berjalan sejauh 1 bulan perjalanan. Nah ini Bapak ya, maka hendaknya kita semangat ya. Kalau memang kita cinta ilmu, kita berusaha untuk mengejarnya. Dan ketahuilah, ketika kita berjalan dari tempat kita untuk mencari ilmu, maka kita dianggap di jalan Allah sampai kita kembali ke rumah kita. Maka disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, jadi dia keluar dari rumahnya, saya mencari ilmu, maka dia dianggap di jalan Allah sampai kembali ke rumahnya. Di jalan Allah. Jadi ketika kita keluar dari rumah kita mencari ilmu, kita dianggap di jalan Allah. Maka nggak ada sia-sianya kita mencari ilmu, walaupun bisa jadi kita ngantuk kah, atau kurang konsentrasi kah. Yang penting duduknya kita di majelis ilmu aja udah baik, udah dicatat pahala. Apalagi kalau kita bisa menyerap apa yang disampaikan, itu lebih besar lagi faedahnya. Maka jangan kita ragu-ragu untuk mencari ilmu semampu kita. Nah itu ya, itu nasihat yang kelima, nasihat untuk memimpin untuk kaum muslimin secara umum. Kata Syekh sini penutup, "Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fassara an-nasiha bihadhil umuril khamsah allati tashmalul qiyama bi huquqillah wa huquqi kitabih wa huquqi rasulih wa huquqi jami'il muslimin ala ikhtilafi ahwali ma tabaqatihim fashamila dhalika ad-din kullah wa lam yabqa minhu syai'un illa dakhala fi hadzal kalam al-jami' al-muhit wa wallahu a'lam." Nabi menafsirkan, menjelaskan nasihat dengan 5 perkara tadi. Tadi jelas ya, Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Nah, 5 perkara ini yang mencakup menunaikan hak Allah, hak kitabnya, hak rasulnya, hak pemimpin, hak kaum muslimin secara umum dengan perbedaan keadaan mereka dan tingkatan kedudukan mereka. Maka ini semua mencakup seluruh agama. Jadi hadis ini sebenarnya mencakup seluruh inti dari agama Islam, seluruh agama Islam, dan tidak tersisa sedikit pun dari agama kecuali masuk dalam hadis yang singkat tapi padat tadi. Wallahu a'lam. Nah, artinya Bapak, hadis ini walaupun singkat tapi maknanya padat. Maka sudah selayaknya kita membacanya, merenungkannya, dan mengamalkannya. Ya mungkin sampai sini saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut hadis yang baru, yaitu hadis keempat, hadis dari Abu Hurairah, yaitu hadis tentang orang Arab Baduy datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang Arab Baduy maksudnya orang pedalaman. Kalau orang Arab Baduy datang ke hadapan Nabi, para sahabat semangat. Kenapa? Karena pertanyaan aneh. Ya, insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.